Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Gadis Miskin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, just try keep up with me. Tiara, gadis cantik yang tinggal di desa bersama dengan ibu dan adik perempuannya. Ayahnya sudah lama meninggal sejak Tiara masih duduk di bangku SMP. Untuk membantu perekonomian keluarganya, Tiara bekerja sebagai pembantu di rumah salah satu juragan kaya yang ada di desanya. Tiara yang sedang duduk bersantai di dalam rumah bersama ibu dan adik perempuannya sangat terkejut dengan kedatangan warga yang berteriak di depan rumahnya itu. "Tiara, keluar kamu! Tiara, ayo cepat keluar!" teriak para warga sambil melemparkan sesuatu ke arah rumah Tiara. "Bu, ada apa ini? Kenapa para warga berteriak memanggilku seperti itu?" tanya Tiara mulai panik. "Ibu juga tidak tahu, Nak. Sebaiknya kita keluar saja dan temui mereka," sahut Bu Siti yang merupakan ibunya Tiara. "Bu, aku takut," bisik Silvi, adik perempuan Tiara. "Kamu jangan takut ya, Sil. Di sini kan ada Mbak sama Ibu," sahut Tiara mencoba menenangkan adiknya yang masih SMP. Tiara dan ibunya pun memberanikan diri untuk keluar dari dalam rumahnya dan menemui warga yang sedang mengamuk itu. "Nah, itu dia orangnya. Keluar juga kamu ya," ucap seorang wanita yang usianya sebaya dengan Tiara. Wanita itu bernama Susi. "Ada apa ini? Kenapa kalian berteriak seperti itu di depan rumah kami?" tanya Bu Siti. "Kita semua ingin Tiara pergi dari kampung ini sekarang juga." "Kenapa memangnya? Apa salah anak saya, Tiara?" "Tiara sudah membuat malu kampung kita ini. Dia sudah tidak pantas lagi untuk tinggal di sini," teriak salah satu warga. "Memangnya apa yang sudah saya lakukan?" "Kamu sudah membuat malu kampung kita ini dengan melakukan zina," sahut warga di sana. "Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ini semua fitnah." "Alah, kamu itu jangan banyak alasan ya. Semua warga tidak akan ada yang percaya sama kamu karena sudah melihat sendiri buktinya." "Mana buktinya kalau saya sudah berzina? Ini buktinya," sahut Susi sambil memperlihatkan bukti foto yang ada di HP-nya. "Astagfirullah, ini semua gak benar," ucap Tiara. "Enggak benar gimana? Sudah jelas ini foto kamu dengan Benny sedang berduaan di dalam kamar. Kalian berdua itu terlihat sedang tidur bersama seperti itu. Ih, sungguh menjijikan sekali. Benar kan ibu-ibu, bapak-bapak? Betul itu. Kami tidak ingin kalau sampai ikut terkena musibah gara-gara ulah kamu itu. Jadi sebaiknya kamu pergi dari kampung kita ini." "Tunggu dulu semuanya. Kalian tidak bisa seperti ini," ucap seorang pria bernama Ilham yang baru saja datang. "Ini pasti hanya salah paham saja. Tiara tidak mungkin melakukan hal yang seperti kalian tuduhkan," ucap Ilham yang merupakan kekasih Tiara. "Mas, kamu bicara seperti itu karena Tiara ini pacar kamu kan? Bukan soal itu, tapi ini soal kemanusiaan. Kalau kalian menuduh Tiara tanpa bukti, itu sama saja dengan fitnah." "Saya saksinya kalau Tiara itu memang bukan wanita baik-baik," sahut Benny yang tiba-tiba saja datang. "Dia udah coba goda saya dengan memanfaatkan kecantikannya itu," ucap Benny yang merupakan kakak dari Susi. "Astagfirullah, kapan saya menggoda Benny seperti itu? Yang ada Benny sering mengganggu dan menggoda saya," ucap Tiara membantah. "Mas Ilham, kamu bisa lihat sendiri ini buktinya. Kamu bisa lihat di sana Tiara sedang tidur bersama Bang Benny," ucap Susi yang membuat suasana semakin panas. "Tiara, apa-apaan ini?" ucap Ilham yang mulai terpengaruh.
Itu semuanya gak bener, Mas. Kamu percaya sama aku kalau aku gak mungkin khianatin kamu dan melakukan hal tidak senonoh seperti itu. Tapi ini sudah ada buktinya. Aku benar-benar kecewa sama kamu, ucap Ilham sambil pergi dari sana. Mas, tunggu. Kamu harus percaya sama aku, teriak Tiara sambil menangis. Bu, bagaimana ini? Tanya Sylvie yang sudah menangis dari tadi. Sekarang kami minta kamu pergi dari kampung ini. Tinggalkan kampung ini sekarang juga, pinta warga di sana. Lalu bagaimana dengan dia? Harusnya laki-laki ini juga ikut terusir dari kampung ini, teriak Tiara sambil menunjuk ke arah Benny. Bang Benny tidak akan kemana-mana karena di sini Bang Benny adalah korban, sahut Susi. Korban kamu bilang? Yang jadi korban itu di sini saya karena kalian berdua sudah tega memfitnah saya seperti ini. Fitnah kamu bagaimana sih? Sudah jelas kamu itu memang wanita yang gak benar. Kalau kamu ingin ibu dan adik kamu selamat, sebaiknya kamu tinggalkan kampung kita ini segera, ancam Susi. Baiklah, kalau memang kalian ingin saya pergi meninggalkan kampung ini, tapi ingat satu hal, kalian semua akan menyesal atas apa yang sudah kalian semua lakukan pada saya. Saya akan membalas setiap perlakuan kalian ini, teriak Tiara dengan lantangnya. Tiara pun langsung masuk ke dalam rumahnya disusul oleh ibu dan adik perempuannya. Nak, kamu jangan pergi ya, pinta ibunya sambil menangis. Iya mbak, jangan pergi tinggalin aku sama ibu. Tidak ada pilihan lain lagi bu selain pergi dari sini. Ibu sama Sylvie percayakan sama aku kalau aku tidak pernah melakukan hal menjijikan seperti itu. Aku sudah difitnah bu oleh Susi dan Benny. Ibu percaya sama kamu nak. Ibu tahu betul kamu seperti apa. Kenapa Den Benny dan Non Susi tega memfitnah kamu seperti itu? Padahal kamu sudah bekerja di rumah mereka dengan sangat baik. Aku juga gak tahu bu. Mungkin karena Non Susi tidak suka melihat hubunganku dengan Mas Ilham. Karena yang aku tahu Non Susi juga memiliki perasaan pada Mas Ilham bu. Kamu yang sabar ya nak. Memang lebih baik kamu pergi saja dari kampung ini, karena di sini sudah tidak aman lagi buat kamu. Tapi yang ibu khawatirkan itu kamu akan pergi kemana Tiara? Aku akan pergi ke kota bu. Aku akan mencari pekerjaan di sana. Tapi kamu gak punya sanak saudara nak di Jakarta. Tidak ada pilihan lain lagi bu. Semoga saja sampai Jakarta nanti aku bisa bertemu dengan orang baik yang bisa bantu aku mencari pekerjaan bu. Bu Siti pun langsung memeluk anaknya itu dengan sangat erat sekali, sambil menguatkan anaknya agar tetap kuat dan tegar. Sylvie, kamu jaga ibu ya di sini. Kamu juga harus sekolah yang benar. Nanti mbak akan sering telepon kamu dan ibu. Doain mbak juga ya supaya secepatnya bisa dapat pekerjaan. Iya mbak, Sylvie janji akan selalu jagain ibu. Mbak juga hati-hati ya di sana. Sylvie pasti akan selalu merindukan Mbak Tiara. Mbak juga pasti bakalan kangen banget sama kamu dan ibu, sahut Tiara sambil menangis. Nah, ini ada sedikit uang tabungan ibu. Kamu bisa pakai ini untuk bekal kamu di Jakarta nanti. Bu, ini kan uang tabungan untuk biaya sekolahnya Sylvie. Ibu simpan saja uang ini ya bu. Tiara masih punya uang simpanan sendiri kok untuk Tiara ke Jakarta. Tapi nak, kamu lebih membutuhkan uang ini daripada ibu. Ibu bisa menabung lagi untuk biaya sekolah Sylvie. Enggak bu, udah, simpan saja ya uang ini. Bu, aku harus pergi sekarang. Maafin aku ya, karena harus meninggalkan ibu dan Sylvie seperti ini, ucap Tiara sambil memeluk ibu dan adiknya kembali. Iya nak, kamu hati-hati ya di sana. Jaga dirimu baik-baik. Iya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bu Siti dan Sylvie sambil menangis.
akhirnya kamu keluar juga. Baguslah kalau kamu akan pergi dari kampung ini, ucap Susi yang masih berada di luar rumah Tiara bersama warga. Jangan sampai kamu kembali lagi ke kampung ini. Kami semua gak mau ikut terbawa sial karena ulah kamu, teriak salah satu warga di sana. Tiara pun melengos saja tanpa menghiraukan ucapan semua orang yang ada di sana. Setelah menjauh dari rumah, terlihat Ilham yang mencoba mengejar Tiara. Tiara, tunggu, teriak Ilham. Mas Ilham, ada apa mas? Sahut Tiara yang berharap Ilham masih percaya kepadanya. Aku hanya ingin bilang satu hal sama kamu. Kalau aku ingin hubungan kita selesai sampai di sini saja, pasti bapak dan ibu juga tidak akan setuju kalau aku masih berhubungan dengan kamu, ucap Ilham. Aku pikir kamu kesini karena kamu masih percaya sama aku, mas. Tapi ternyata aku salah. Kamu juga ternyata sama saja seperti yang lain, yang hanya percaya pada satu pihak saja. Bagaimana aku bisa percaya sama kamu dengan bukti yang sudah jelas seperti itu? Apa kamu bisa membuktikan kalau kamu tidak bersalah? Kamu sendiri saja akan meninggalkan kampung ini, kan? Aku pergi meninggalkan kampung ini bukan karena aku memang bersalah, mas. Tapi semua ini aku lakukan demi ibu dan Sylvie. Kalau kamu memang ingin hubungan kita berakhir, aku rasa itu adalah pilihan yang tepat. Karena aku juga tidak ingin menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak percaya dengan aku dan mudah terpengaruhi oleh orang lain. Semoga hidup kamu bahagia, mas, dan kamu bisa menemukan orang yang tepat untuk kamu, sahut Tiara lalu pergi meninggalkan Ilham dengan perasaan yang sangat kecewa. Akhirnya rencana kita berhasil, ucap Susi sambil tertawa bahagia. Sudah aku bilang kalau itu hanya masalah kecil saja, sahut Benny. Makasih ya abangku sayang. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang akan menghalangi aku untuk mendekati Mas Ilham. Dengan begitu, aku akan mudah merayu bapak dan ibu agar bisa menikahkan aku dan Mas Ilham. Tapi kamu jangan lupa sama janji kamu itu ya, bisik Benny pada adik perempuannya. Iya bang, kamu tenang saja. Soal itu aku sudah meminta temanku untuk mengantarkannya malam ini juga. Baguslah kalau begitu. Susi pun mengingat kejadian di mana di hari itu dia dan Benny merencanakan sesuatu yang jahat pada Tiara. Tiara memang bekerja di rumah kedua orang tua Susi yang merupakan seorang juragan di desa itu. Susi yang tidak suka dengan Tiara memanfaatkan kesempatan itu untuk menjebak Tiara di saat kedua orang tuanya sedang pergi keluar kota. Susi memasukkan sesuatu ke dalam minuman yang diminum oleh Tiara dan membuat Tiara tidak sadarkan diri. Di momen itulah Susi langsung membuat skenario seolah-olah Tiara dan abangnya itu telah melakukan hubungan. Aku sangat bahagia sekali karena telah membuat Tiara terusir dari kampung ini. Untung saja bapak dan ibu sedang pergi keluar kota, jadi aku bisa dengan mudah menjalankan rencanaku itu. Tiara, kamu itu bukan hanya merebut Mas Ilham dari aku, tapi kamu juga sudah pintar mengambil hati ibu dan hati bapakku. Mereka selalu saja memuji kamu dan membandingkannya dengan aku. Aku sangat benci dibandingkan dan aku sangat benci kamu, Tiara. Sekarang aku sangat bahagia karena sudah tidak ada lagi penghalang kebahagiaanku. Sekarang aku akan menjalankan rencana selanjutnya agar aku bisa menikah dengan Mas Ilham, pujaanku. Ucap Susi sambil tersenyum menyeringai. Tiara sudah sampai Jakarta dengan menaiki sebuah bis. Di sana Tiara nampak kebingungan karena dia benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Langkah demi langkah dan kakinya pun mulai merasakan kelelahan. Dia pun beristirahat dulu sebentar di sebuah warung yang tak jauh dari sana. Ini pertama kalinya aku menginjakan kaki di Jakarta.
dan aku tidak tahu harus pergi kemana. Keluh Tiara yang memang terlihat sangat bingung. Keluhan Tiara itu pun tak sengaja didengar oleh seorang wanita parubaya. Penampilannya juga terlihat sangat nyentrik sekali. Permisi mbak, tegur wanita parubaya yang sering dipanggil Mami itu. Iya bu. Tadi kalau nggak salah dengar, kamu ini baru pertama kali ke Jakarta ya? Iya bu, ini memang pertama kalinya saya pergi ke Jakarta. Dan saya berniat untuk mencari pekerjaan di sini bu. Karena kebetulan juga saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta ini. Oh, jadi kamu ini butuh pekerjaannya. Kalau gitu saya bisa bantu kamu mendapatkan pekerjaan. Kebetulan saya juga butuh seseorang yang bisa ikut bekerja dengan saya. Kalau begitu saya mau bu. Saya bisa kerja apa saja yang penting halal, jawab Tiara sambil tersenyum bahagia. Baguslah kalau begitu. Saya suka sekali dengan gadis yang punya semangat tinggi dalam bekerja seperti kamu ini. Dan kamu juga bisa panggil saya Mami Cica. Saya Tiara Mami. Oke Tiara, sekarang kamu bisa ikut saya, ajak Mami Cica yang tampak tak mencurigakan. Iya Mami. Jadi saya sudah bisa langsung bekerja? Tanya gadis polos itu. Tentu saja, kamu bisa mulai bekerja malam ini Tiara sayang. Tapi kalau boleh saya tahu, pekerjaan apa yang Mami Cica tawarkan pada saya? Tanya Tiara yang memang sudah penasaran. Kamu ikut saja dulu. Nanti kamu juga akan tahu pekerjaan apa yang akan kamu lakukan. Tentunya pekerjaan ini sangat menyenangkan, dan kamu juga akan mendapatkan uang banyak dengan sangat mudah. Tapi pekerjaan apa yang bisa mendapatkan uang dengan sangat mudah seperti itu ya? Ucap Tiara dalam hatinya karena mulai merasa ragu. Sudahlah. Aku tidak perlu berpikir yang tidak-tidak seperti itu. Sudah bagus aku bisa bertemu dengan Mami Cica dan menawarkan aku pekerjaan. Aku harus fokus pada niat awalku pergi ke Jakarta, demi ibu dan Sylvie, dan tentunya demi membalas dendam pada orang-orang kampung yang sudah tega mengusirku. Tiara mencoba menepis semua pikiran negatifnya. Sementara itu di kampung, ibu dan adiknya Tiara terlihat sangat gelisah sekali karena sampai sekarang belum ada kabar juga dari Tiara. Bu, kenapa Mbak Tiara belum juga ngasih kabar ke kita ya bu? Tanya Sylvie dengan wajah yang tergelisah. Ibu juga gak tahu Sil. Mungkin saja mbakmu masih dalam perjalanan. Jadi nanti kalau sudah sampai Jakarta, pasti mbakmu akan nelpon ibu. Kita doakan saja semoga mbakmu itu gak kenapa-napa ya, sahut Bu Siti mencoba menenangkan anak keduanya itu. Assalamualaikum Bu Siti. Terdengar suara dari luar seseorang datang ke rumah mereka. Waalaikumsalam. Siapa bu yang datang? Ibu juga gak tahu. Ayo kita lihat ke depan. Ayo bu. Juragan. Ada apa juragan datang ke rumah saya? Tanya Bu Siti yang terkejut karena yang datang ternyata ayah dari Benny dan Susi. Silakan masuk juragan. Sylvie, tolong buatin minum untuk juragan Muklis. Iya bu. Silakan diminum dulu tehnya juragan. Iya, terima kasih. Maaf sebelumnya juragan. Jujur saya sangat terkejut sekali saat tahu bahwa juragan datang ke sini. Sebenarnya ada hal yang ingin juragan sampaikan pada saya? Tanya Bu Siti yang terlihat sungkan sekali. Di mana Tiara bu? Tiara sudah pergi dari kampung ini. Dia sudah diusir oleh warga desa. Saya rasa juragan pasti sudah tahu soal Tiara yang dituduh melakukan perzinahan dengan Benny. Jadi benar kabar soal diusirnya Tiara dari kampung ini? Iya benar juragan. Tapi saya yakin kalau Tiara anak saya tidak mungkin berbuat hal seperti itu. Saya tahu betul anak saya seperti apa. Dia itu gadis yang baik dan juga lugu juragan. Saya juga tidak yakin kalau memang Tiara melakukan hal kotor itu. Saya juga tahu kalau Tiara itu gadis yang sangat baik. Ini pasti ada kesalahpahaman bu.
Tapi semua para warga tidak ada yang percaya sama dengan anak saya. Semua warga percaya karena ada bukti foto yang ditunjukkan oleh Non Susi. Susi anak saya? Iya betul juragan. Non Susi memiliki bukti bahwa anak saya dan Den Benny memang sudah melakukan hal senonoh itu. Saya mengerti sekarang. Saya janji akan mengembalikan nama baik Tiara di kampung ini. Dan Tiara juga bisa kembali ke kampung ini lagi. Bila perlu saya akan meminta Benny untuk menikahi Tiara dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Ucap Juragan Muklis yang memang sangat baik sekali pada keluarga Bu Siti. Terima kasih Juragan, karena hanya Juragan satu-satunya orang yang bisa membantu Tiara. Ini semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jasa Pak Maman yang sudah pernah menolong nyawa saya. Apalagi Pak Maman juga merupakan pegawai saya yang sangat baik dan teladan. Sekarang sudah jadi tugas saya membalas jasa Pak Maman. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Iya Juragan, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Bu, masih ada orang yang baik yang mau bantu keluarga kita. Iya Sil, Ibu juga merasa sangat bersyukur sekali karena Juragan Muklis sudah mau membantu kita. Juragan Muklis ini memang beda sekali ya Bu dengan istri dan anak-anaknya. Semoga saja Juragan Muklis juga bisa menyelesaikan masalah yang ada ditimbulkan oleh anak-anaknya itu. Jadi Bapak pergi ke rumahnya Tiara? Iya, katanya Bapak kamu itu mau mencari tahu kebenaran yang sebenarnya tentang hubungan Tiara dan abang kamu itu. Lagi pula Ibu heran kenapa sih bisa abang kamu itu mau melakukan hal itu sama Tiara. Ya Ibu kan tahu kalau Tiara itu melakukan semuanya demi uang Bu. Cukup Susi, kamu jangan sampai bicara seperti itu tentang Tiara. Nanti kalau bapak kamu sampai dengar, dia bisa marah sama kamu. Ibu sama bapak itu memang sama saja, selalu saja membela Tiara itu. Padahal dia itu hanya seorang pembantu di rumah kita ini. Apa Ibu juga sudah tidak peduli lagi sama aku? Ibu bukan membela Tiara, tapi Ibu bicara apa adanya Susi. Ibu hanya ingin melindungi kamu dari amarahnya bapak. Karena kamu selalu bikin masalah dengan Tiara. Kamu tahu sendiri kan kalau bapak kamu itu sangat melindungi Tiara. Ya itu karena aku sangat membenci Tiara. Dia itu telah merebut Mas Ilham dari aku Bu. Ibu juga tahu kan kalau aku itu sangat mencintai Mas Ilham dan terobsesi dengan dia. Tapi Mas Ilham malah lebih memilih Tiara dibandingkan aku. Pokoknya aku ingin Ibu bisa membujuk bapak untuk menikahkan aku dengan Mas Ilham. Apa kamu ini benar-benar sangat mencintai Ilham? Iya Bu, bahkan aku rela melakukan apa saja demi mendapatkan Mas Ilham, termasuk menyingkirkan Tiara dari kampung ini. Jadi ini semua seulah kamu? Kamu dan abang kamu itu sengaja menjebak Tiara dan memfitnahnya? Tanya Bu Lastri dengan tatapan yang tajam. Iya Bu. Astaga Susi, kamu sadar tidak? Sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan ini bisa membuat diri kamu sendiri yang rugi. Apalagi kalau sampai bapak tahu soal ini, kamu dan Benny pasti akan habis. Bu Lastri terlihat sangat geram dengan perbuatan anaknya itu. Ya makanya jangan sampai ada yang tahu, apalagi bapak. Ibu bisa kan jaga rahasia ini demi aku dan Bang Benny. Tapi ibu gak bisa janji akan selalu bisa melindungi kamu dan abangmu itu. Ada apa ini? Apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak ada kok Pak. Ibu dan Susi hanya mengobrol biasa saja. Susi, Bapak mau bicara sama kamu soal Tiara dan abangmu itu. Apa hubungannya sama Susi Pak? Ya jelas ini pasti ada hubungannya sama kamu, karena kamu yang sudah memprovokasi warga untuk mengusir Tiara dari kampung ini kan. Bapak jangan asal tuduh aku seperti itu dong Pak. Tiara itu memang pantas diusir atas perbuatannya itu. Tapi kamu kan yang memperlihatkan foto Tiara dan abangmu itu kepada para warga. Aku hanya melakukan yang semestinya Pak. Tiara itu tidak sebaik yang Bapak pikirkan. Bapak bisa tanyakan langsung sama Bang Benny kalau Tiara yang menggoda Bang Benny duluan. Dan semua itu dilakukan demi uang Pak. Lalu sekarang di mana abangmu? Benny tidak ada di rumah Pak. Sepertinya dia sedang berkumpul dengan teman-temannya. Teman-temannya yang begajulan itu.
Dia pasti sedang mabuk-mabukan. Kenapa aku harus memiliki anak seperti Benny yang tidak berguna sama sekali sih? Kenapa Bapak bicara seperti itu, Pak? Bagaimanapun juga kan Benny itu tetap anak kita. Ini alasannya kenapa anak-anak kita tidak pernah maju dan seenaknya sendiri. Itu karena ibu yang selalu membela dan melindungi mereka dari kesalahan yang mereka lakukan. Untung saja Bapak nggak mendesakku, Bu. Aku takut Bapak sudah mulai curiga sama aku, Bu, ucap Susi sambil mengelus dadanya. Makanya kamu itu, kalau kamu berbuat sesuatu harus dipikir dulu sih. Di sisi lain, ayo Tiara masuk, pinta Mami Cica. Tiara terlihat tidak nyaman dengan lingkungan di sana, di mana terdapat wanita-wanita muda seusianya yang menggunakan pakaian seksi dan terbuka. Bahkan banyak di antara mereka yang umurnya lebih muda dari Tiara. Apalagi di sana mereka banyak ditemani para lelaki dubelang. Ini tempat apa, Mami? Kenapa tempatnya seperti ini? Jujur saya merasa tidak nyaman ada di sini. Ini tempat di mana kamu akan bekerja. Jadi kamu jangan tegang seperti itu. Mami paham ini masih permulaan buat kamu. Nanti juga kamu akan terbiasa dan menikmati semuanya. Tapi Mami, sudahlah. Kamu sebaiknya diam saja. Sudah bagus saya mengajak kamu bekerja di tempat saya ini. Lagi pula kamu sudah punya siapa-siapa di Jakarta, ya kan? Tolong urus Tiara ya, buat dia terlihat cantik malam ini. Siap Mi, beres pokoknya. Ternyata Mami Cica ini seorang germo yang mempunyai bisnis rumah bordil yang sangat terkenal. Tamu yang datang saja dari kalangan pejabat sampai seorang pengusaha. Mami Cica sengaja memanfaatkan kecantikannya Tiara yang akan dijadikan sebagai wanita penghibur di tempatnya itu. Apalagi Tiara yang berasal dari kampung dan sangat polos, bisa dengan mudah Mami Cica kelabui. Aku sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan Tiara. Gadis itu memiliki wajah yang cantik. Tinggal dipoles sedikit saja, dia akan terlihat sangat cantik dan dia akan menjadi primadona di tempatku ini. Dengan begitu aku akan memberikan tarif mahal untuk Tiara. Ucap Mami Cica sambil tersenyum menyeringai. Kenapa bajunya pendek sekali? Apa tidak ada baju yang lain? Ini saya pasti akan sangat kedinginan. Sudah kamu diam, jangan banyak bicara, saut wanita itu dengan ketus. Iya maaf Mbak, saya hanya bicara sesuai apa yang saya rasakan saja. Ibu sama Selvi lagi apa ya? Pasti mereka sangat mengkhawatirkan aku dan menunggu kabar dari aku, apalagi ini sudah menuju malam. Setelah ini selesai, aku akan mengabari ibu dan memberitahu kalau aku baik-baik saja di Jakarta. Wow, kamu terlihat cantik sekali Tiara, puji Mami Cica. Terima kasih Mami, tapi saya merasa tidak nyaman dengan pakaian yang saya gunakan ini. Nanti perlahan juga pasti kamu akan terbiasa dengan pakaian ini. Kamu sangat cantik sekali dengan pakaian itu. Ayo ikut saya. Tunggu dulu Mami, apa saya bisa minta waktunya sebentar untuk menghubungi ibu saya di kampung? Pasti ibu saya sangat mengkhawatirkan saya. Tentu saja boleh, tapi jangan lama-lama ya. Iya Mami, terima kasih. Tiara pun langsung bergegas mengambil handphone miliknya yang dia simpan di dalam tas lusuhnya itu. Dengan segera Tiara langsung menelpon ibunya. Halo, Assalamualaikum Bu, ucap Tiara yang merasa senang karena bisa berbicara dengan Bu Siti. Waalaikumsalam. Tiara, kamu baik-baik saja kan nak? Ibu dari tadi khawatir sama kamu. Tiara baik-baik aja kok Bu. Tiara sudah sampai di Jakarta. Maaf ya Bu, karena Tiara sudah membuat ibu dan Sylvie cemas. Syukurlah kalau begitu. Lalu sekarang kondisi kamu di Jakarta bagaimana nak? Apa kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Kamu akan tinggal di mana di sana? Alhamdulillah aku sudah mendapatkan pekerjaan dan juga tempat tinggal Bu. Aku janji setelah dapat uang dari hasil kerjaku nanti, aku akan langsung kirimkan uangnya buat kebutuhan ibu dan Sylvie di kampung. Syukurlah ibu senang mendengarnya. Bu, aku gak bisa lama-lama bicara sama ibu.
Soalnya harus mulai bekerja. Nanti aku telepon lagi ya. Iya nak, iya. Kamu jaga dirimu baik-baik di sana ya. Iya bu, gak usah khawatir. Kalau gitu sudah dulu ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya bu, Mbak Tiara sudah sampai Jakarta dengan selamat. Iya Sil, ibu sekarang sudah merasa lega sekali. Apalagi mbakmu itu sudah mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal di sana. Iya bu. Ya sudah, kalau gitu sebaiknya kita istirahat ibu. Iya nak, ayo. Ibu juga merasa sangat lelah hari ini, apalagi setelah kejadian yang menimpa mbakmu tadi pagi. Udah, jangan dipikirin lagi ya bu. Kan tadi juragan udah janji mau bantuin kita. Tiara, ayo cepat masuk, teriak Mami Cica. Iya Mami, sebentar, saut gadis polos itu sambil berlari. Kenapa kamu lama sekali sih? Maaf Mami. Ya sudah, sekarang ayo kamu ikut Mami. Tiara pun berjalan mengikuti Mami Cica melewati sebuah lorong dan berhenti di depan pintu yang sepertinya itu adalah sebuah kamar. Ayo, sekarang kamu masuk. Nanti akan ada tamu yang datang ke sini. Kamu harus bisa melayaninya dengan sangat baik. Jangan sampai membuat tamu itu kecewa. Aku tidak mengerti dengan apa yang Mami katakan. Aku kesini untuk bekerja, bukan untuk melayani para tamu dengan pakaian seperti ini. Ya ampun, apa kamu masih belum mengerti juga? Ini adalah sebuah pekerjaan yang Mami tawarkan buat kamu. Memangnya kamu pikir sangat mudah mencari pekerjaan di Jakarta? Sudah bagus Mami menerima kamu di tempat ini. Kamu di sini bisa menghasilkan banyak uang dengan hanya menjajakan tubuh kamu ini. Enggak Mami, aku enggak mau pekerjaan yang seperti ini. Ini bukan pekerjaan yang halal. Sama saja aku menjual diriku sendiri. Mami bisa memperkerjakan aku sebagai pembantu saja, tapi jangan sebagai wanita malam seperti ini. Kamu itu cantik Tiara, dan Mami tidak ingin menyia-nyiakan kecantikan kamu itu dengan hanya menjadikan kamu seorang pembantu. Lebih baik Mami jual kamu, karena akan lebih menguntungkan untuk Mami. Kamu akan menjadi aset paling berharga di tempat Mami ini. Sudahlah, hapus air mata kamu ini dan masuklah ke dalam, karena sebentar lagi pasti akan ada tamu yang datang. Dan Mami minta kamu harus bekerja dengan baik. Jangan sampai membuat tamu itu kecewa. Ingat ya Tiara, kamu sudah masuk ke tempat ini dan tidak akan mudah untuk kamu keluar dari sini. Kalaupun kamu mau, kamu harus membayarnya dengan sangat mahal. Mami Cica langsung pergi meninggalkan Tiara, dan tidak ada pilihan lain untuk Tiara selain menurut saja. Sambil menangis, Tiara pun masuk ke dalam kamar itu. Kenapa nasibku buruk sekali sih? Di kampung aku difitnah dan diusir, lalu di Jakarta aku dijebak dan dijadikan seorang pelacur. Aku harus bagaimana? Pada siapa aku harus meminta tolong? Ucap Tiara sambil menangis sesenggukan. Tak lama terdengar seseorang membuka pintu kamar yang membuat Tiara semakin ketakutan. Tampak seorang pria muda menggunakan jas hitam yang mulai berjalan mendekati Tiara. Tiara yang menyadari hal itu pun langsung bersembunyi di ujung tembok dengan kaki yang dilipat. Kenapa kamu bersembunyi di sana, cantik? Ayo, keluarlah, ucap pria itu. Tolong jangan apa-apakan saya, Tuan. Saya berada di sini karena dijebak. Tolong jangan lakukan apapun pada saya, Tuan, ucap Tiara sambil memegang kedua kaki pria itu. Jangan seperti ini, ayo lepaskan, pinta pria yang bernama Reza itu. Tiara pun berdiri dan memohon sambil menangis pada pria itu. Tolong keluarkan saya dari tempat ini, Tuan. Saya berada di sini bukan atas keinginan saya, tapi saya dijebak. Tolong, saya bukan wanita yang seperti itu, Tuan. Reza pun merasa iba dan kasihan melihat Tiara yang menangis, dan akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Tiara. Baru saja gue mau coba-coba di tempat beginian, malah dapet cewek yang sama sekali gak bisa gue pakai lagi. Bukannya bisa senang-senang, yang ada nih cewek malah nangis-nangis, gerutunya dalam hati. Oke, kamu tenang dulu ya. Saya gak akan nyentuh kamu sedikit pun. Mendengar hal itu, Tiara pun mulai merasa tenang dan berhenti menangis.
Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu bisa berada di tempat ini? Tiara pun dengan perlahan menjelaskan semua yang terjadi dari mulai pertemuannya dengan Mami Cica sampai bisa berada di tempat ini. Terus apa sekarang mau kamu? Saya ingin keluar dari tempat ini, Tuan. Reza pun mulai berpikir kembali. Apalagi dia juga nampak kasihan setelah mendengar cerita dari Tiara. Gadis malang ini sudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, aku akan membantu kamu keluar dari tempat ini. Tapi untuk keluar dari sini tidaklah mudah. Apalagi banyak bodyguard yang berjaga di sini. Terima kasih Tuan, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya janji akan melakukan apa saja demi membalas kebaikan Tuan ini, ucap Tiara sambil memegang tangan Reza. Tiara pun mulai mengusap air matanya dan mulai tersenyum karena dia juga merasa sedikit lega. Gila. Ternyata ini cewek cantik juga kalau senyum gini. Pantas saja dia sampai dijebak dan dijadiin wanita penghibur di tempat ini, celutuk Reza dalam hatinya. Lalu kita harus bagaimana, Tuan? Reza pun mulai menjelaskan rencananya pada Tiara. Kamu ngerti kan? Iya, Tuan. Oke. Ya udah, kalau gitu ayo kita jalankan rencana kita. Tapi Tuan, bagaimana dengan barang-barang milikku? Kita akan ambil barang milik kamu terlebih dahulu, oke? Iya, Tuan. Tiara pun mulai keluar dan berjalan bergandengan dengan Reza agar semua orang yang ada di sana nampak tak mencurigai mereka. Mami Cica yang melihat kedekatan mereka pun mulai tersenyum dan di luar dugaan Mami Cica menghampiri mereka. Hehehe, bagaimana, apa kalian happy? Jelas Mami, aku happy banget malam ini. Baguslah kalau gitu. Terus kalian berdua mau kemana? Kami berdua mau jalan-jalan sebentar Mami. Kebetulan aku ingin mengajak Tiara untuk makan malam. Apa boleh? Pastinya nanti aku akan membayar 2 kali lipat untuk makan malam ini. Tentu saja boleh. Kamu bisa membawa pergi Tiara kemanapun yang kamu mau, asalkan jelas saja pembayarannya, saut Mami Cica yang memang mata duitan. Ya udah, kalau begitu kita berdua pergi dulu. Tunggu dulu, Tiara. Kamu harus bersikap baik ya sama Tuan Reza, karena dia ini adalah pelanggan baru di sini yang mau membayar kamu dengan sangat mahal sekali. Iya Mami, aku ngerti. Iya, saut Tiara sambil tersenyum kecut. Ayo, bisa pergi sekarang? Iya, tentu saja, silakan. Gadis ini memang membawa keberuntungan buat aku. Belum juga 1 hari dia bekerja di sini, tapi dia sudah bisa menghasilkan uang banyak untuk aku. Tiara pun langsung bergegas mencoba mengambil barang miliknya yang memang disimpan di salah satu ruangan yang ada di sana. Setelah berhasil, mereka pun langsung berlari keluar dan masuk ke dalam mobil milik Reza. Reza menarik nafasnya dengan sangat lega. Terima kasih ya Tuan. Saya benar-benar tidak tahu harus apa. Dengan cara apa membalas semua kebaikan Tuan Reza terhadap saya? Udahlah, santai aja. Dan jangan panggil aku dengan sebutan Tuan ya. Panggil aja Reza atau Mas atau apalah, tapi jangan Tuan. Iya Mas. Sekali lagi terima kasih ya Mas. Oh ya. Terus sekarang rencananya apa kamu? Mau pergi kemana? Nggak tahu Mas. Saya di sini nggak punya tempat tinggal dan juga saudara Mas. Saya datang ke Jakarta sendirian dari kampung hanya bermodalkan nekat Mas. Kalau bukan karena masalah yang sedang terjadi sama saya di sana, saya nggak akan mungkin sampai pergi ke Jakarta. Ya udah, kalau gitu untuk sementara ini kamu bisa tinggal di apartemen aku saja dulu. Nggak usah Mas. Saya sudah terlalu banyak ngerepotin Mas Reza. Jadi nanti Mas Reza bisa nurunin saya di pinggir jalan saja. Udah gak apa-apa. Untuk sementara waktu ini kamu bisa tinggal di tempat aku dulu, daripada kamu tinggal di jalanan dan luntang-lantung. Gak jelas kan? Tapi Mas santai aja. Kamu gak usah takut, karena aku juga gak akan macam-macam sama kamu. Niat aku baik kok, pengen bantu kamu. Lagi pula aku tinggal sendiri di sana, jadi kamu bisa bantu-bantu aku di rumah. Gimana?
Boleh mas, kalau gitu saya mau, saut Tiara sambil tersenyum. Tiara Tiara ini jadi ngingetin gua sama Salsa. Coba aja kamu masih ada di dunia ini, Sal. Pasti hidup masmu ini gak akan sehancur sekarang. Sementara itu terlihat Ilham sedang duduk termenung di teras rumahnya. Dia nampak memikirkan sesuatu. Tak lama bapaknya yang merupakan kades di sana langsung menegurnya. Ilham, apa kamu masih memikirkan gadis itu? Tanya Pak Ganjar. Maksud bapak Tiara? Ya siapa lagi? Bapak kan sudah bilang sama kamu lupakan gadis itu. Dia itu bukan gadis yang baik buat kamu. Bapak tidak sudi punya menantu seperti Tiara yang sudah berani melakukan hal senonoh itu. Bapak tenang aja. Aku dan Tiara sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kami berdua sudah putus, Pak. Aku juga tidak mau menikah dengan wanita yang sudah mengkhianati aku, Pak. Baguslah kalau begitu. Bapak akan carikan kamu jodoh yang baik. Bapak juga sudah memutuskan akan melamar anaknya Juragan Muklis untuk kamu. Susi, Pak. Iya, Susi. Tidak ada lagi wanita yang pantas untuk kamu nikahi selain Susi. Besok Bapak akan datang ke rumahnya dan melamarnya untuk kamu. Tapi kenapa harus Susi sih, Pak? Aku tahu kalau Susi memang pernah mengatakan kalau dia mencintai aku. Tapi aku sama sekali tidak menyukainya. Apalagi dia juga yang sudah mengompori warga agar mengusir Tiara dari kampung ini. Gerutu Ilham namun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, ini kamar kamu, ucap Reza menunjukkan sebuah kamar yang ada di apartemen kepada Tiara. Kamarnya udah lama banget gak ditempatin, jadi sedikit berdebu. Tapi kamu bisa bersihin dulu kan sebelum kamu pakai kamar ini. Iya mas, terima kasih. Kamarnya bagus banget ini, gak kelihatan seperti kamar pembantu lah mas. Ya udah, kalau gitu kamu bisa bersih-bersih dulu dan istirahat. Dan ini makanan untuk makan malamnya. Pasti kamu belum makan kan? Iya mas, terima kasih banyak ya mas. Semoga kebaikan Mas Ilham ini diganti lebih sama Gusti Allah. Ya, sama-sama, saut Reza sambil tersenyum. Tiara pun mulai masuk dan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tiara merasa bersyukur karena bisa bertemu dengan orang yang sangat baik seperti Reza. Tiara yang sudah merasa sangat lelah pun langsung memejamkan matanya dan tertidur pulas tanpa makan dan mandi terlebih dulu. Apalagi dia juga tidur dengan masih mengenakan pakaian seksinya itu. Besok paginya Tiara sudah terbangun dari tidurnya. Dia pun meregangkan tubuhnya dengan perlahan. Ya ampun, ternyata aku tidur masih menggunakan pakaian seperti ini. Sebaiknya aku mandi dan siap-siap. Ini kan hari pertama aku bekerja di rumahnya Mas Reza. Jangan sampai aku membuat Mas Reza kecewa. Tiara pun langsung bergegas bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar mandi. Namun ternyata Reza sudah bangun lebih awal darinya. Dia juga sudah menyiapkan sarapan pagi. Reza yang memang tinggal sendiri di apartemen sudah terbiasa melakukan apapun sendirian. Setelah beberapa lama, Tiara pun keluar dari kamarnya dan merasa tidak enak saat melihat Reza sudah siap dengan pakaian kantornya. Kamu sudah bangun ternyata. Maaf ya Mas Reza, saya bangunnya telat. Gak apa-apa, sekarang kamu sarapan saja dulu. Loh, Mas Reza udah bikin sarapan ya? Aduh maaf ya mas, harusnya kan itu tugas saya, gak masalah kok. Lagian aku itu udah biasa bangun pagi dan menyiapkan segalanya sendiri. Tapi jujur aku jadi gak enak loh sama Mas Reza. Aku janji besok akan bangun lebih awal dan menyiapkan segalanya. Udahlah santai aja. Yaudah, sekarang kamu makan dulu aja. Nanti saja mas, saya mau beres-beres rumah dulu. Oh ya, saya juga mau minta pakaian kotor Mas Reza, soalnya mau saya cuci. Udah, makan dulu aja. Itu bisa kamu kerjain nanti setelah saya pergi ke kantor. Tapi saya belum lapar mas. Jadi lebih baik saya mengerjakan pekerjaan saya dulu. Di sini kan saya bekerja mas.
Ya udahlah kalau gitu. Tapi nanti setelah semuanya selesai jangan lupa makan ya. Aku juga bentar lagi mau berangkat ke kantor. Iya Mas, siap. Pokoknya Mas Reza tenang aja. Oh iya, untuk makan malam maunya dimasakin apa Mas? Apa saja. Aku ini orangnya gak neko-neko. Kalau soal makanan, kamu bisa masak apapun yang kamu mau. Kebetulan juga semua bahannya sudah ada di kulkas. Tapi nanti kalau ada yang kurang, kamu bisa kasih tahu aku. Aku udah catat nomor aku di sini. Iya Mas, saut Tiara sambil mengangguk. Sementara itu, nampak Benny yang baru saja pulang ke rumah setelah semalaman tidak pulang. Juragan Muklis yang kesal dengan perilaku putranya itu pun memarahi Benny habis-habisan. Benny, kamu habis dari mana? Aku ini habis dari rumah teman Pak. Aku nginep di sana. Kamu pasti mabuk-mabukan lagi kan? Kapan kamu sadar berhenti mabuk-mabukan seperti ini? Harusnya kamu itu harus bisa bantu bapak mengurus semua usaha bapak, bukan hanya bisa menghabiskan uang saja. Lawang bapak itu kan banyak sih. Jadi gak akan habis kalau hanya dipakai untuk minum-minuman Pak. Lagi pula aku ini kan masih muda Pak. Jadi tidak ada yang salah lah kalau aku ingin menghabiskan masa mudaku ini. Tapi harusnya kamu bisa melakukan hal yang lebih positif, bukan selalu bikin ulah dan nyusahin terus. Dan bapak ingin tanya soal kejadian kamu dan Tiara. Kalau soal itu Tiara sendiri yang sudah menggoda aku Pak. Orang dia memaksa aku untuk melakukan itu dengan dia karena demi uang. Bapak tidak percaya kalau Tiara mau berbuat seperti itu, apalagi dengan kamu. Ya terserah bapak lah mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas dia itu sangatlah murahan. Tapi kenapa kamu memprovokasi warga untuk mengusir Tiara dari kampung ini? Harusnya kamu malu Benny. Ya karena itu memang sudah sepantasnya Pak. Wanita seperti Tiara itu tidak pantas tinggal di kampung kita ini. Bapak benar-benar tidak habis pikir. Kenapa bisa memiliki anak seperti kamu? Kamu harusnya tanggung jawab dan menikahi Tiara, tapi kamu malah membuat fitnah dan mengusirnya seperti itu. Menikahi Tiara? Kenapa aku tidak kepikiran ke sana ya Pak? Wah benar kata Bapak. Harusnya aku itu nikahi saja Tiara. Apalagi dia itu memang gadis yang sangat cantik di kampung ini. Aku juga memang sudah mengejar Tiara dari lama, tapi dia malah memilih Ilham sebagai kasihnya. Gimana ya? Ucap Benny tanpa rasa malu sama sekali. Ya udah begini saja. Bapak bicara saja sama Tiara untuk pulang ke kampung ini, lalu menikah dengan aku. Bagaimana Pak? Semua masalahnya pasti beres kan? Karena kalau bukan aku yang menikahi Tiara, siapa lagi? Tidak akan ada satu laki-laki pun yang mau menikahi wanita murahan seperti dia. Jaga mulut kamu Benny, ucap juragan Muklis yang hendak menampar Benny. Pak, sudah cukup. Istighfar Pak, teriak Bu Lastri yang selalu membela anak-anaknya itu. Ibu ini selalu saja datang untuk membela. Pantas saja Benny dan Susi selalu melawan dan susah diatur. Sudahlah, masalah ini bisa kita bicarakan lagi. Tapi itu di depan ada Pak Kades dan juga anaknya. Pak Kades? Mau ngapain dia kemari? Ya Bu juga tidak tahu. Sebaiknya kita temui saja mereka dulu. Ya udah kalau begitu. Ingat ya Benny, Bapak belum selesai bicara sama kamu. Sudah ya Pak. Juragan Muklis pun menemui Pak Kades dan Ilham yang sudah menunggu di rumah tamu rumahnya. Wah, ada apa ini Pak Kades datang ke rumah saya pagi-pagi sekali? Begini Pak Muklis. Langsung saja kedatangan saya ke sini ingin melamar Susi untuk anak saya Ilham, saut Pak Kades tanpa basa-basi. Oh, itu kabar yang sangat bagus buat saya dan keluarga saya. Bu, tolong panggilkan Susi. Iya Pak. Dengan tergesa-gesa, Bu Lastri langsung memanggil Susi yang berada di dalam kamarnya. Susi sayang, ayo cepat kamu ikuti Bu. Kemana Bu? Kenapa Ibu tidak senang seperti itu? Kamu gak akan percaya siapa yang datang ke rumah kita ini. Memangnya siapa sih Bu? Tanya Susi yang memang sudah penasaran. Pak Kades dan anaknya.
Maksud ibu Mas Ilham? Mau ngapain bu mereka datang ke sini? Susi langsung terlihat sumringah saat tahu yang datang itu adalah Ilham pujaan hatinya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.